Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Shalom. Jumpa kembali dalam acara Sarapan Rohani Pagi GNHB Basi pada kesempatan ini. Kiranya saya jumpai Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita dan tetap semangat. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terpujilah namamu ya Allah Tritunggal. Kami sungguh bersyukur ketika pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kami diberikan kekuatan yang baru. Itu semua oleh karena kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan. Dan sebelum kami memulai segala aktivitas kami hari ini, kami hendak mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya dan yakin bahwa dalam firman-Mu ada kuasa yang sanggup menghiburkan, menguatkan, menyembuhkan, memulihkan, bahkan mengubahkan setiap kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini, Sabtu 18 September 2021. Yang pertama terambil dari kitab Bilangan pasal 6 ayat yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan yang kedua, Yohanes 20 ayat 21. Kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, oleh saudara yang berbahagia. Ada setiap kita yang dengan sungguh membaca firman-Nya, terlebih yang melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tentunya setiap kita merindukan berkat Tuhan setiap hari, ya. Setiap saat, dan kita pun pasti mengalami berkat Tuhan. Namun ada banyak orang yang memahami akan berkat itu secara sangat sempit, ya. Mereka memahami berkat itu hanya berbicara tentang kesuksesan, keberhasilan, ataupun kekayaan, ya. Kalau kita lihat contoh tokoh Alkitab Paulus, ya, bagaimana berkat dalam hidupnya itu, sukacita yang dia miliki itu tidak dibatasi oleh materi, tidak dibatasi oleh tembok-tembok penjara, tidak dibatasi oleh juga kesehatannya. Karena sungguh merasakan berkat itu dalam kehidupannya, ya, merasakan berkat itu dalam kehidupannya. Demikian juga pembacaan yang kita baca pada hari ini, ya, dalam kitab Bilangan, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia, ya. Dan juga di dalam Yohanes pasal 20 ayat 21 ini kita juga melihat bahwa bagaimana kata Yesus kepada para murid, damai sejahtera bagi kamu. Ini berbicara tentang kehadiran Tuhan, ya. Berbicara tentang kehadiran Tuhan. Nah, kita akan melihat bagaimana berkat kehadiran Tuhan bagi umatnya. Ya. Pembacaan yang pertama ini adalah bahwa Tuhan memerintahkan Musa untuk menyampaikan kata-kata berkat yang harus diucapkan Harun kepada bangsa Israel. Dan ketika Musa, ya, pasal 33, ketika Tuhan berfirman kepada Musa supaya Musa memimpin bangsa Israel ini, ya, menuju tanah perjanjian, ya. Dan ketika ada di padang gurun, Musa meminta kepada Tuhan untuk membuktikan penyertaannya. Dan di sana Musa mengklaim dirinya sudah menerima kasih karunia Tuhan. Dan di sini kita melihat bahwa bangsa Israel dalam kebingungan, bangsa Israel dalam kegelapan. Dan perkataan berkat ini, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Ini seperti jawaban, ya, memberikan jawaban atas kegelapan yang sedang mereka hadapi, di mana Tuhan akan hadir membimbing, menuntun jalan-jalan umatnya ini, ya. Artinya bahwa kehadiran Tuhan itu sanggup menguatkan umatnya, ya. Karena apa? Karena Tuhan sanggup mengubah
kesukaran itu menjadi sukacita, dan Tuhan sanggup mengubah krisis itu menjadi sesuatu yang positif. Ya. Berkat kehadiran Tuhan. Berkat kehadiran Tuhan itu menguatkan umatnya. Ya. Dan kalau berbicara tentang Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, ini berbicara tentang kehadiran Tuhan akan kemuliaannya. Ya. Di mana kemuliaan Tuhan itu sangat luar biasa, ya, sehingga orang yang bertemu muka dengan Tuhan itu tidak sanggup melihat kemuliaan Tuhan itu seperti Elia dan juga seperti Musa. Wajahnya menjadi bersinar itu karena kemuliaan Tuhan. Dan ketika Tuhan menghadapkan wajahnya, artinya bahwa Tuhan tidak memalingkan wajahnya, tapi menghadapkan wajahnya. Artinya bahwa Tuhan mendengar doa-doanya. Tuhan memberikan perlindungan kepada umatnya. Tuhan memberikan penyertaan kepada umatnya. Dan bahkan memberi engkau kasih karunia. Kasih karunia Tuhan itu tak terbatas. Apa yang tidak layak diterima itu akan diterimanya. Bahkan apa yang tak sanggup, ya, apa yang tak pernah dipikirkannya, itu yang diberikannya. Itulah kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini bahwa setiap umatnya akan dimampukan untuk melewati segala sesuatu. Kesulitan apapun, ya, kesulitan, kesusahan, pergumulan yang berat apapun, ketika ia menyadari berkat kehadiran Allah itu dalam dunia, maka akan membuat dia akan mengalami kasih karunia. Ketika mengalami kasih karunia, maka itu akan menguatkan dia dan memampukan untuk menjalani segala proses kehidupan. Itu yang pertama. Kemudian kalau kita melihat pembacaan yang kedua, kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Ya, damai sejahtera bagi kamu. Ya, Bapak sudah dikasih oleh Tuhan, peristiwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus Kristus membuat iman para murid itu tergoncang. Ya, di mana terjadi perpecahan dan krisis kepercayaan. Setelah terjadi penyaliban dan juga kematian Tuhan Yesus Kristus ini, ya, kita melihat bahwa Yudas yang begitu mereka kenal, ya, seperti saudara sendiri, dia berkhianat, bahkan berpihak dengan musuh. Bagaimana mereka para murid yang lain itu tergoncang, sehingga mereka bersembunyi, mereka mengunci pintu rapat-rapat, ya, mereka melarikan diri, mereka ketakutan supaya mereka tidak bertemu dengan orang-orang Yahudi ini. Namun pada malam kebangkitannya itu Tuhan Yesus tiba-tiba hadir bagi murid-muridnya, ya. Ketika Tuhan Yesus hadir bagi murid-muridnya, Tuhan Yesus mengutus mereka supaya mereka menyatakan keselamatan bagi manusia. Ya, bagaimana bisa, saudara? Mereka saja sembunyi, mereka saja menutup pintu rapat-rapat dalam ketakutan, ya. Bagaimana mereka menjadi wakil Yesus yang menyatakan pengampunan dosa bagi manusia? Namun kita melihat di sini damai sejahtera bagi kamu, ya. Tuhan Yesus mengulang kata-kata yang pernah diucapkannya pada saat perpisahannya, damai sejahtera bagi kamu, shalom bagi kamu. Ya. Tuhan Yesus menghadirkan bukti kebangkitannya, ini tanganku, ini lambungku. Ya, kita tahu bahwa tidak mudah untuk mempercayai bahwa Yesus itu memang benar bangkit, bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan. Apalagi Thomas gitu kan. Bagaimana Thomas, saudara? Thomas harus bisa percaya kepada Yesus dengan apa? Ya, harus dapat dipegang dengan tangan, harus dapat dilihat dengan mata, ya, harus dapat dirasakan dengan panca indera, ya, dan juga harus rasional dan dapat dimengerti dengan akal. Walaupun iman itu ada di atas akal, namun itu sangat sulit. Yesus menghadirkan bukti kebangkitannya, dan Tuhan Yesus menghadirkan sapaan yang lemah lembut yang menguatkan, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bukan didasarkan pada kondisi iman para murid, melainkan pada kehadiran Yesus yang sudah bangkit, ya. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus menghembuskan, ya, Roh Kudus kepada mereka, ya. Dan mereka mengutus, dan Tuhan Yesus mengutus mereka.
dan kualifikasi pengutusan mereka seperti Bapa mengutus aku. Artinya bahwa misi para murid adalah meneruskan misi Yesus dari Bapa, yaitu tentang keselamatan. Dan misi harus dijalankan persis seperti yang cara Yesus menyampaikannya, yaitu sungguh-sungguh bergantung, kebergantungan penuh kepada Bapa. Dan Tuhan Yesus menghembusi mereka dengan Roh Kudus, ya. Ketika mereka diutus, mereka akan dipimpin oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan berperan bagi mereka, ya. Kata mengembusi Roh Kudus ini memakai kata yang dipakai dalam Kejadian 2 ayat 7. Ketika Tuhan Allah menghembuskan nafas hidup kepada debu tanah yang dibentuknya menjadi manusia pertama. Dan Roh Kudus inilah yang akan dicurahkan pada hari Pentakosta. Apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus secara tertutup ini, ya, di dalam ruang yang tertutup ini akan dinyatakan secara terbuka kepada banyak orang, sehingga para murid ini dimampukan untuk melakukan misi Allah, memberitakan keselamatan. Karena apa? Karena berkat kehadiran Allah dalam hidupnya, menerobos segala keterbatasan. Mungkin kita sangat terbatas, saudara. Pintu-pintu terasa tertutup, tidak ada jalan keluar, jalan sudah buntu. Mau ke timur tertutup, mau ke barat tertutup, mau ke selatan tertutup, mau ke utara tertutup. Tembok begitu tebal di depan kita. Dan saudara dikasih oleh Tuhan, ketika Allah hadir bagi hidup kita, dapat menerobos segala keterbatasan kita. Mata kita terbatas melihat, tapi ketika kita melihat dengan iman, maka semua itu akan terjadi. Berkat kehadiran Allah yang pertama adalah akan memampukan kita, menguatkan kita untuk mengatasi segala kesulitan hidup ini. Dan yang kedua, berkat kehadiran Allah itu dapat menerobos keterbatasan hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kita berdoa. Ya Tuhan, hamba-Mu yang terbatas ini berhenti berbicara. Biarlah kuasa firman Tuhan yang tak terbatas itu kiranya bekerja lebih jauh lagi dalam hati dan kehidupan kami, ya Tuhan. Bapa, ampuni kami jikalau kami salah di dalam menilai, memahami, mengerti akan berkat-Mu, kehadiran-Mu dalam hidup kami. Sehingga kami tidak merasakan itu, ya Tuhan. Tapi lewat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, sungguh Tuhan, kami diingatkan bahwa Tuhan hadir bagi umat-Nya, yang menguatkan, yang memampukan kami untuk melewati segala kesulitan dan kesusahan hidup kami. Dan kehadiran-Mu, ya Tuhan Yesus, sanggup menerobos keterbatasan hidup kami. Roh Kudus kiranya menolong kami, apapun keadaan kami saat ini, ya Tuhan Yesus. Ketika kami sakit, Tuhan sembuhkan kami. Ketika di antara kami, Tuhan, ada yang sedih, Tuhan hiburkan. Ketika ada yang beban berat, letih, lesu, dan tidak punya semangat, tidak punya pengharapan, pergumulan akan keluarga, pekerjaan, biaya hidup, teman, jodoh, keturunan, sakit, penyakit, dan begitu banyak ketakutan akan hari tua, akan masa depan. Dalam di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, ya Tuhan Yesus Bapa, kami tetap percaya berkat Tuhan tercurah atas kami dan memberikan kami kekuatan. Kehadiran-Mu Tuhan memulihkan kami dan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan.
Berkatlah seluruh jemaat Galang Nenghiyang Abian Base dimanapun mereka berada. Tuhan kita melawat dan juga memberkati setiap pribadi dan rumah tangga keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Kami berdoa di dalam nama yang berkuasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Dan biarlah kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Saudara, demikianlah sarapan rohani pagi pada kesempatan ini. Kiranya boleh menguatkan dan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.